OTW Karma lagi. Beberapa hari setelah berbincang dengan Naura, Kayla lebih sering termenung seorang diri di dalam apartemen miliknya. Duduk di atas sofa yang menghadap ke sebuah jendela besar, memperlihatkan keindahan kota Jakarta dari lantai 8. Apartemen mewah itu dibeli dari hasil kerja kerasnya selama bekerja menjadi seorang model. Sudah beberapa hari ini Kayla berdiam diri di apartemen. Perkataan Naura bagaikan sebuah cambuk keras yang mampu menggoyahkan tekadnya untuk membalas dendam pada mantan sahabatnya yang bernama Arumi. Beruntungnya selama 2 hari ini, ia tak memiliki jadwal pemotretan, sebab seluruh kru tengah menyiapkan lokasi pemotretan yang baru untuk produk kecantikan. Selama 2 hari pula ia tidak menemani Mahesa di rumah sakit, sebab dirinya mendapatkan kabar bahwa Naila sedang berada di rumah sakit. Untuk menghindari pertengkaran di antara dua wanita itu, perawat yang berjaga mengirimkan pesan singkat kepada Kayla. Manik coklat wanita itu melirik ke arah jam dinding yang ditempel di atas kabinet televisi di ruang keluarga. Jarum jam telah menunjukkan pukul 1 siang. Pantas saja perutku keroncongan. Rupanya sudah waktunya makan siang, gumamnya lirih. Wanita itu bangkit dari sofa, melangkah menuju lemari es yang ada di dapur. Jemari lentik panjang dan ramping membuka pintu lemari es 2 tingkat berwarna silver. Berdiri di sisi lemari, seraya menghembuskan napas kasar. Dasar pikun, kenapa Mbok Dia bisa lupa memberitahuku kalau di dalam lemari es sudah tidak ada makanan yang dapat diolah? Seharusnya dia bilang sebelum pulang kampung, kalau begini terpaksa aku harus ke supermarket, membeli persediaan makanan selama beberapa hari ke depan. Keluh Kayla, wanita muda itu merutuki kelalaian asisten yang bekerja di apartemennya. Ingin rasanya memaki wanita tua yang telah bekerja selama hampir 5 tahun. Namun percuma saja, karena orang yang bersangkutan tidak ada di tempat, hanya membuat energinya terbuang sia-sia dan perutnya terasa semakin lapar. Mengayunkan kaki menuju kamar, meraih kunci mobil yang tergeletak di atas nakas, kemudian mengambil hoodie berwarna krim yang tergantung di standing holder. Di belakang pintu kamar, wanita itu mengenakannya sambil melangkah keluar apartemen. Cuaca kota Jakarta yang diguyur hujan membuat jalanan sedikit lengang, sebab para pengendara motor memilih berteduh di warung atau toko-toko di pinggir jalan, menunggu hingga hujan reda. Meski begitu, bagi pengendara roda 4 atau pengendara roda 2 yang terpaksa menerobos guyuran air hujan, harus tetap berhati-hati, karena jalanan licin dan dapat menyebabkan kecelakaan. Siang itu Kayla lebih memilih pergi sendiri ke sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat tanpa diantar oleh sang sopir. Ia ingin menikmati hari libur tanpa diganggu oleh siapapun, termasuk Mona sang asisten. Hampir 1 jam lamanya Kayla mengendarai kendaraan roda 4 miliknya. Akibat kecelakaan beberapa bulan lalu, membuat wanita itu sedikit trauma, sehingga ia melajukan kendaraannya dengan kecepatan 40 km per jam. Menarik napas panjang kalau kendaraannya telah terparkir rapi di basemen. Akhirnya, aku bisa sampai tujuan dengan selamat. Gumam wanita itu seraya mematikan mesin mobil. Usai memastikan kendaraannya terkunci dan tidak ada barang yang tertinggal di dalam mobil, ia melangkahkan kaki jenjang itu masuk ke dalam gedung mal. Saat tiba di dalam supermarket, Kayla langsung mendorong troli belanjaan dan berjalan secara perlahan, mencari bahan makanan yang sekiranya dapat diolah dengan mudah. Walaupun wanita itu tidak begitu pandai memasak, tapi kalau sekadar memasak sayur sop dan menggoreng tahu tempe, telur, dan membuat salad buah tentu saja ia bisa. Namun untuk mengolah makanan yang membutuhkan keahlian khusus, Kayla angkat tangan. Aku mau beli apa saja ya tadi? Kayla merogoh telepon genggam yang ada di dalam tas lempang, lalu membaca catatan jet belanja. Dengan teliti Kayla memasukkan satu persatu barang belanjaan ke dalam troli, mulai dari buah, sayuran, susu rendah lemak, cemilan sehat, seperti yogurt dan puding, serta tak lupa mayonaise dan keju sebagai pelengkap membuat salad. Bola mata indah itu melirik keranjang miliknya, memastikan semua kebutuhannya tercukupi selama 1 minggu ke depan. Kurasa semua barang yang dibutuhkan sudah masuk ke dalam troli. Jemari lentik itu membolak-balikan isi troli untuk memastikan tidak ada barang yang belum terbeli. Sebaiknya aku segera pergi ke kasir, membayar semua barang-barang ini. Setelah itu baru pergi ke warung bakso tempat langgananku. Sudah lama sekali aku tidak mampir ke sana. Seolah senyum terlukis di wajah kala membayangkan mulutnya dipenuhi oleh olahan makanan berbahan dasar daging sapi yang dibentuk bulat seperti bola pingpong. Saat Kayla memasuki daerah perkampungan padat penduduk, ia segera
mengurangi kecepatan laju kendaraan. Banyak anak-anak berlarian sambil bermain air hujan bersama teman-teman sebayanya. Kini wanita yang berprofesi sebagai model papan atas tengah berada di sebuah perkampungan di kampung Rawageni, sebuah kampung padat penduduk yang dulu pernah menjadi tempat tinggal Kayla sebelum menjadi model terkenal. Kampung itu menjadi saksi bisu bagaimana kerasnya perjuangan Kayla hingga berada di titik tertinggi karirnya sebagai seorang model. Ia mengelum senyum kala melihat warung bakso kesukaannya terlihat dari radius 50 meter. Warung bakso itu cukup ramai dipadati beberapa pembeli yang sengaja datang ke sana, menikmati kelezatan bakso urat buatan Mang Ojan. "Mang, saya pesan bakso 1 mangkok, lengkap dengan soun dan sayurannya ya," pesan Kayla pada pemilik warung bakso. "Oh ya, jangan lupa togenya ditambahin." "Oke Neng, siap," jawab Mang Ojan, seraya mengangkat ibu jari ke udara. Pria itu dibantu sang istri segera meracik bakso pesanan Kayla, dan beberapa pembeli yang sudah mengantri sedari tadi. Kayla memilih meja di dekat pintu masuk warung bakso, sebab ia tak mau ada orang lain yang menyadari kehadirannya di warung bakso tersebut. Walaupun ia mengenakan kacamata hitam dan masker, tapi tidak menutup kemungkinan para pembeli itu menyadari kehadirannya di sini. "Silahkan Neng, bakso dengan soun dan toge yang banyak sudah Mamang buatkan," ucap Mang Ojan, ramah. Meskipun tak mengenali jika wanita di hadapannya itu seorang model terkenal, sebagai pedagang Mang Ojan selalu bersikap ramah pada para pembelinya. Karena bagi pria setengah baya itu, pembeli adalah raja. Semangkuk bakso urat berukuran besar dan 3 potong bakso kecil lengkap dengan soun dan toge telah tersedia di atas meja. Aroma khas bakso sapi serta kepulan asap menguar ke udara, menggelitik indera penciuman Kayla, membuat air liur wanita itu mengalir dengan sendirinya. Tak ingin membuang waktu terlalu lama, Kayla meraih sendok dan garpu yang ada di hadapannya, membersihkan satu set alat makan tersebut dengan 1 lembar tisu antiseptik, agar tetap terjaga kebersihan dari alat makan itu. Lezat sekali," lirih Kayla ketika menyeruput kuah bakso itu. Rasanya tak pernah berubah dari waktu ke waktu. Kayla bergegas memotong bulatan besar itu menjadi beberapa bagian, agar lebih mudah ketika disantap. Di saat Kayla tengah sibuk menikmati semangkuk bakso urat kesukaannya, sayup-sayup terdengar dari kursi belakang, sedang membicarakan seseorang. "Dasar pelakor, tidak tahu diri, kok kamu tega merebut suami dari sahabatmu sendiri? Memangnya di dunia ini tidak ada pria lain selain suami sahabatmu?" Sungut salah satu ibu-ibu berdaster berwarna hijau muda. "Aku rasa sepertinya di rumah dia tidak punya cermin, sehingga wanita itu dengan penuh percaya diri pergi kemana-mana, tanpa merasa berdosa sedikit pun." Fitting baju pengantin. Dilamar dengan cara yang manis merupakan impian terbesar bagi kaum wanita di bumi ini, tanpa terkecuali Arumi. Wanita cantik berusia 27 itu memiliki impian yang sama. Seperti wanita di luaran sana, tapi siapa sangka, di pernikahannya yang kedua ia akan mendapatkan lamaran manis sama seperti pernikahannya terdahulu. Ryan, pria dingin yang dulu begitu membenci Arumi, telah melabuhkan hatinya pada mantan istri Mahesa. Usai meminang Arumi di hadapan Nyimas dan disaksikan oleh Rio, Rini serta Mama Rio, akhirnya Ryan berhasil menyematkan cincin berlian di jari manis sang dokter. Tanggal pernikahan pun telah ditentukan. 2 minggu setelah pertunangan, akad nikah akan diadakan di kediaman mempelai wanita. Sementara resepsi pernikahan, Ryan sengaja memilih Mandarin Hotel sebagai tempat berlangsungnya acara pesta yang diperkirakan akan mengundang tamu kurang lebih 300 orang. Tidak main-main, Ryan rela mengerogoh kocek hampir ratusan juta rupiah demi berlangsungnya pernikahan mewah versi dokter bedah. Walaupun ini bukanlah pernikahan pertama bagi calon mempelai wanita, tapi Ryan ingin memberikan yang terbaik untuk kekasih tercinta. Mulai dari seserahan, mahar, gedung, dan catering, semua adalah yang terbaik menurut pria berdarah Tionghoa. Dr. Ryan sudah siap. Arumi melangkah mendekati calon suaminya yang tengah berdiskusi dengan dokter koas dan 2 orang perawat wanita. Dalam balutan seneli putih, rambut panjang dicempol ala wanita Korea, ia tampak mempesona. Wajah cantik bak boneka Barbie dengan kulit putih mulus tanpa cacat sedikit pun. Ryan yang saat itu masih berdiskusi dengan timnya, membahas rencana operasi yang akan dilakukan sebelum hari pernikahan, menoleh secara bersamaan ke sumber suara. Wajah dingin tanpa ekspresi seketika berubah menjadi hangat kala melihat calon ibu dari anak-anaknya berjalan anggun mendekatinya. "Selamat siang, Dokter Arumi,"
sapa dokter koas dan kedua perawat senior. Arumi mengelum senyum ke arah mereka seraya menjawab, "Selamat siang juga." Tampak rona kebahagiaan terlukis di wajah wanita itu, sebab dalam waktu 12 hari ke depan ia akan dinikahi pria tampan yang menjadi incaran seluruh kaum hawa di rumah sakit itu. "Tunggu sebentar, aku akan menyelesaikan dalam waktu 2 menit." Terdengar kekehan pelan bersumber dari Arumi. "Nope, lanjutkanlah. Aku tidak akan mengganggu kalian." Kemudian wanita itu memilih berbincang dengan perawat yang berjaga di bangsal Bougainville, seraya menunggu calon suaminya. "Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Kalian tolong persiapkan semuanya dengan baik. Operasi ini adalah operasi terakhir saya sebelum melangsungkan pernikahan. Jadi lakukan dengan sebaik mungkin. Mengerti?" "Mengerti, dokter," jawab dokter koas dan 2 orang perawat senior hampir bersamaan. Lalu ketiga tenaga medis itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ryan. "Ayo kita pergi. Rini pasti sudah menunggu kita di butik." Suara berat Ryan menginterupsi perbincangan Arumi dan perawat yang berjaga. Arumi menoleh ke arah Ryan, kemudian berkata, "Aku sudah mengirimkan pesan padanya. Kalau kita datang sedikit terlambat." Wanita itu bangkit dari kursi dan berdiri di sisi Ryan. Kedua insan manusia itu saling memandang, melempar senyum satu sama lain. Pemandangan langka itu membuat siapa saja yang melihat pasti merasa iri. "Ya sudah, sebaiknya kita berangkat sekarang." Tangan Ryan menggenggam erat jemari lantik Arumi. "Sus, saya pergi dulu. Lain kali kita sambung lagi obrolan yang tadi," ucapnya sebelum meninggalkan bangsal. Perawat wanita yang bekerja di balik meja kerja hanya tersenyum sebagai jawaban. "Selamat siang, Bapak dan Ibu." Pelayan butik berseragam putih dengan tatanan rambut disanggul menyapa sepasang kekasih itu dengan ramah. "Selamat siang, saya janji bertemu dengan dokter ini. Apakah dia sudah ada di dalam?" tanya Arumi, memastikan bahwa sahabatnya itu telah datang terlebih dulu di butik milik mantan salah satu klien Rini. Pelayan butik itu menganggukkan kepala sambil berkata, "Sudah, bahkan di dalam sudah ada Bu Sarah juga, tengah berbincang dengan dokter ini." "Baiklah kalau begitu kami masuk dulu, terima kasih." "Silahkan Bu." Pelayan toko itu mempersilahkan Arumi dan Ryan untuk masuk ke dalam butik 2 lantai. "Kalian ini, kenapa baru datang sekarang?" dengus Rini pura-pura kesal. Selanjutnya ia tidak benar-benar marah pada sepasang kekasih yang baru saja tiba di butik. Menunggu selama hampir 20 menit memang membuat Rini bosan, tapi beruntungnya ia bertemu kembali dengan mantan pasiennya dulu, sehingga rasa bosan karena menunggu seseorang bisa teralihkan. "Apakah kalian tidak tahu? Waktuku itu sangat berharga, hanya sekedar menunggu kedatanganmu dan pria itu." Rini memandangi Arumi kemudian menunjuk menggunakan ujung dagu ke arah Ryan. Arumi tersenyum kaku, karena merasa tidak enak hati, membuat sahabatnya itu dan Sarah pemilik butik menunggu terlalu lama. Sementara Ryan bersikap cuek, tak tertarik mendengarkan ocehan tidak berfaedah yang keluar dari bibir istri sahabatnya. "Aduh, maaf ya. Tadi Ryan harus menyelesaikan pekerjaannya dulu. Masih ada operasi besar yang ditangani oleh calon suamiku sebelum mengambil cuti." Tutur Arumi menjelaskan mengapa mereka datang terlambat. Rini mencibikkan bibir. "Alasan? Bilang saja kalian berdua sengaja membuatku dan Rio menunggu terlalu lama. Iya kan?" Mendelik ke arah Arumi dan Ryan. Dengan cepat Arumi melambaikan tangan ke depan. "Tidak, sungguh aku tidak bermaksud begitu, sumpah." Ryan menghela napas dalam. Tiba-tiba, pria itu gemas sendiri melihat tingkah Arumi yang mudah dibohongi Rini. Tak heran jika selama ini ia mudah sekali dibohongi oleh mantan sahabat dan mantan suaminya. Sifat wanita itu terlalu percaya pada orang-orang sekitar, hingga tak sadar bahwa ia telah diperdaya oleh seseorang. "Berhentilah membuat calon istriku merasa bersalah, Rin. Tidakkah kamu merasa kasihan padanya?" ucap Ryan dingin. Ryan memberikan tatapan tajam seperti elang yang siap mencabik-cabik mangsanya. Rini memutar bola matanya malas. "Aku cuma bercanda, Re. Kenapa diambil hati?" Rio dan Sarah hanya menggelengkan kepala melihat tingkah ketiga orang dewasa di depan sana. Menyadari waktu semakin siang, Rio bangkit dari sofa mendekati istrinya. "Sudah, hentikan sandiwaramu sayang. Sahabatku ini terlalu peka orangnya. Seapik apapun aktingmu, tetap akan ketahuan juga jika kamu sedang menjadi calon istrinya." Kedua tangan merengkuh bahu Rini, seraya membantu wanita itu duduk di kursi. "Tersisa 12 hari lagi, kita harus segera menyelesaikan semua persiapan sebelum hari pernikahan itu tiba." Timpal Rio mengalihkan suasana. Semua orang yang ada di sana kembali fokus akan tujuan masing-masing. Sarah dibantu Rini mulai mengajak Arumi berkeliling mencari gaun pengantin yang cocok sesuai selera.
Dan pastinya atas izin dari calon mempelai pria. Sementara Rio membantu Ryan memilih baskap untuk ijab kabul dan resepsi pernikahan nanti. Untuk seragam resepsi pernikahan, rencananya Rini akan mengajak Nyimas, mertua serta kedua anak kembarnya ke sebuah butik yang tidak kalah terkenal dari Sarah Butik. Mengingat waktu pernikahan sebentar lagi, Rini sengaja meminta bantuan kenalannya dulu sewaktu kuliah, yang berprofesi sebagai desainer terkenal tanah air, agar semua persiapan dapat dikerjakan tepat waktu. Gedung dan catering telah diserahkan pada WO, diawasi secara langsung oleh Nyimas dan mertua Rini. Surat undangan, Rio yang bertanggung jawab. Pria itu meminta bantuan asistennya untuk mencetak 300 undangan dalam kurun waktu sesingkat mungkin. Ia tak peduli jika harus membayar lebih karena minta didahulukan dibanding yang lain, asalkan tepat waktu berapapun harganya akan dibayar. Bersambung.